warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pung Ibu, selamat Hari Kemerdekaan deh ya. Mudah-mudahan kita semua Merdeka. merdeka dalam segala hal ya. Betul. Amin. Dan merdeka bisa kemana-mana, Pung Ibu. Corona cepat hilang. Ya, itu keinginan Itu kita betul, semua. betul, betul. Aduh. Nah, Pung Ibu, hari ini kita akan membahas tentang rindu perayaan 17 Agustus. Serius, Bung Ibu, saya rindu Ya, sekali sampai betul. anak saya bilang, Bunda, Bunda, saya mau lihat Kakak main drum band. Kapan? Hmm, banyak sekali. Iya. Nah, Bung Ibu, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sejak pekan lalu itu, Selasa kemarin itu, kita sudah pikir-pikir minggu depan ini karena 17-an, ya sepertinya kita rindu. Nah, kalau kita bicara perayaan 17 Agustus, sebenarnya banyak kenangan. Nah, ini betul-betul kita merindukan, ternyata 17-an itu, 17 Agustus ini sangat kita rindukan karena setelah masuk Agustus, kita sudah mulai bergerak. Kita sudah mulai bergerak, latihan membaris lah, latihan menari betul. lah, latihan baru Banyak awal Agustus. Pung Ibu, persiapan anak-anak pawai. Betul. Nah, saya mau bilang bahwa sebenarnya kalau kita bicara terkait perayaan ini, ya pasti saya pengalaman saya di masa saya dulu. Iya. Kita dulu ini kan waktu SD sudah mulai ikut terlibat. Iya. Kami juga. Bukan saja nanti kelas 5, tetapi sebelum kelas 3, kelas 4 kita sudah ikut. Betul. Nah, ikutnya itu bagaimana ya? Kita kalau masih kecil-kecil ikut rame-rame, paling pawai pakaian adat. Pakaian gitu kan. Itu yang kita dikasih ikut. Iya. Tetapi kalau sudah kelas 5, Iya. saya dulu kan waktu SD kelas 5, saya sampai kelas 5 saya di Parepare. Iya. Jadi saya sudah sempat ikut Gerak jalan. Oke. Kelas 5 itu kita sudah boleh gerak jalan, Iya, sudah iya. diluaskan kita gerak Iya. jalan. Kelas 5. Nah, ini kalau sebelum 17-an itu kan biasanya kalau tingkat SD itu tanggal 14. Iya. Tingkat SMP, 16. tingkat SMA, tingkat umum. Iya. Selalu seperti itu. Beda-beda ya kan? Beda-beda. Nah, ini sebelum itu kita latihan dulu kan? Iya. Latihannya itu setelah dari sekolah langsung Kangennya. kita coba makan di rumah, cepat-cepatlah kita ini. Iya. Sehingga kalau musim Agustus itu latihannya kita semua Jarang Iya, belajar. tidak terlalu fokus itu Belajar. pembelajaran di Betul, sekolah. betul. Tetapi semua ikut kegiatan. Betul. Sehingga menurut saya pelibatan masyarakat itu untuk merayakan 17 Agustus itu Iya. sangat terasa sekali. Dulu itu kita bagaimana orang tua kita sibuk mengurus kita mau pokoknya bajunya kita pasti baju baru. Iya. Kalau di sekolah itu gerak jalan kita ini kalau zamannya saya belum ada yang seragam-seragam ya, masih pakai baju putih. Putih. Kalau hari pramuka kita pakai baju pramuka. Nah, itu semua kan ada acara-acaranya. Nah, ini kalau itu puncak-puncaknya itu. Tetapi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mulai latihan menari. Kita menari, ada lomba menari tingkat tingkat kecamatan. Iya. Baru kemudian di tingkat kota. Iya. Nah, selalu itu ada acara-acara itu. Nah, ini semua biasanya pemenang-pemenangnya itu kalau kita menang juara 1 sampai juara 3, kita tampil di rumah jabatan. Iya. Menghibur di rumah jabatan untuk Iya. menari. Iya. Di sana puncak keseniannya ya, puncak resepsi Iya. resepsinya. Nah, ini semua kita sangat merindukan itu. Bagaimana kita ini di tingkat masyarakat kalau sudah tanggal 17, di tingkat-tingkat tetangga-tetangga, tingkat RT RW itu kita adakan lomba lari kelereng lah, lari karung, kasih masuk jarum. Kadang juga di tingkat RT RW atau perumahan itu kita bikin kayak grup untuk gerak jalan itu kan, Pung Ibu kan? Itu untuk tingkat umum. Iya. Nah, kalau perjalanan umum itu pokoknya semua orang ikut terlibat. Dia mau orang tua, remaja. Betul. Ingat banget kan, Pung Ibu, kan saya tinggal di Jalan Andi Makassau kan Iya. ya. Jadi kalau
Pokoknya kita udah wanti-wanti tuh, kadang tetangga Tami kapan tuh Apa latihan? kapan gerak jalannya? Oh tanggal ini tante, tanggal ini jam segini jam sebegini. Tante sudah jalan tante, teman saya, wow udah ambil semua kursi. Kita di pinggir jalan kan begitu Ibu. begitu antusiasnya ya. Masya Allah kangen banget. Jadi dulu itu kalau kita mau cerita semarak kemerdekaan ini, Iya. betul-betul kita euforianya itu sangat besar. Betul. Mana kalau itu lomba panjat pinang. Panjat pinang. Jadi semua orang terlibat. Jadi kita biasanya kalau di tingkat dekat-dekat rumah itu tingkat-tingkat kompleks ya biasanya nyumbang-nyumbang. Nah, ada nyumbang ini, ada nyumbang Ya, betul, apalah, betul, betul. Jadi kita semua ikut merasakan. Betul. Nah, baru kemudian tidak lama itu kemudian kita ada pertandingan macam-macam pertandingan. Nah, itu di zaman-zaman saya dulu. Iya. Nah, setelah beranjak di saya kemudian ini saya merasakan lagi bagaimana anak-anak saya. Anak-anak saya waktu kecil. Waktu kecil itu bagaimana mengurusi mereka. Betul. Sudah tingkat taman kanak-kanak. Kalau saya dulu kan belum ada namanya taman kanak-kanak. Oh iya siap. Nah, anak saya ini sudah mulai sejak taman kanak-kanak sudah mulai dia ikut. Walaupun kalau dia gerak jalannya ya di seputaran lapangan muter-muter. Iya, betul. Nah, tidak boleh keluar jauh-jauh. Iya. Nah, kalau ini mereka itu lebih bersemangat ya karena kita mungkin orang tua juga sudah mulai paham ini anak-anak ini harus begini. Sehingga saya selalu kalau dulu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil selalu saya buatkan hadiah untuk lomba-lomba di seputaran mereka dikasih jadi panitia lah. Sebenarnya juga ada pembelajaran di situ. Bagaimana anak-anak ini sudah terlibat. Jadi kalau khusus lombanya anak-anak ya anak-anak juga panitianya. Yurinya juga mereka sehingga mereka semua merasa terlibat di dalamnya. Nah kalau zamannya anak saya itu sudah mulai kan dia kalau tingkat SD gerak jalannya bukan satu sekolah itu bukan bukan satu barisan saja. Jadi satu sekolah waktu anak saya masih SD ya karena kita di Wajo satu SD itu biasa 3, 4, 5 barisannya. Oh banyak ya. SMP apalagi kalau tingkat SMP jadi SMP-nya kan tidak banyak paling cuma 5 SMP dulu itu cuma 5 kapan 6 tetapi satu sekolah biasa mengirim barisannya itu ada barisan khusus putih-putih ada putih biru ada kemudian pakaian bebas ada batiknya ada apanya pokoknya jadi satu sekolah itu biasa setiap kelas ada barisannya setiap kelas jadi kalau kelas 1 umpamanya ada 5 kelas, ya 5 juga kelas di situ ikut berbaris. Jadi banyak sekali dan semua orang ikut di mana barisan jalan, kita sudah tahu oh nanti lewat sini barisannya. Iya. Oh di situ kita. Jadi latihannya kalau gerak jalan sudah dimulai bagaimana cara penghormatan. Iya. Jadi di mana-mana ada berkumpul, ada Yuri di situ. Iya, sampai orang kadang bisik-bisik kita di depan ada Yuri supaya bisa lihat ada apa variasi. tuh? Oh, variasi. Nah, jadi ramai sekali itu. Masya Allah. Kalau malam itu matap tuh ya ada kalau itu lampion kalau malam ada malam tanggal berapa itu dulu kalau begitu malam tanggal 16 ya. Kalau matap tuh itu mereka itu kan ada barisannya tentara, ada barisannya polisi, iya. Jadi kalau mereka taptup itu dengan semangatnya itu, jadi kita orang tua ya sibuk bikin lampion lah, bikin apa. Nah ini yang kalau kebetulan sekolahnya itu sekolah-sekolah favorit ya, yang banyak, orang-orang punya bergengsi. Wow, pokoknya dia tidak pakai obor. Dia sudah pakai lampu. Pakai kelip-kelip ya. Jadi sangat kita sangat menikmati. Iya. Kemudian di lomba musiknya. Iya. Itu kalau gerak jalannya, lomba menariknya, lomba musik. Musik itu dulunya kan itu ada namanya musik kocak. Oke. Yang musik kocak itu mereka pakai alat-alat dapur, ada pakai panci lah, pakai ember lah, Iya. dan semua musik dapur dan sangat dinamis dan kreasinya anak-anak itu sangat banyak. Nah ini menurut saya ini penting sebenarnya kita menggali kembali itu. Nah ini kalau
sudah mulai lomba apa namanya waktu jadi waktu zamannya anak-anak saya itu kalau lomba pakaian adat mereka sudah mulai mencari ini nanti dikasih pasangan dengan ini betul. Ini pasangan pakaian adat itu jadi kalau pakaian adat Sulawesi sama-sama Kalimantan betul. semakin ramai. Nah ini kalau sudah mulai seperti itu ada khusus pakaian adatnya, kemudian ada khusus pakaian pegawai tentara dan sebagainya. Di kelas-kelas ada khusus untuk petaninya, nelayannya, apanya. Nah sangat menurut saya itu sangat kita rindukan. Nah ini nuansa-nuansa apa namanya nuansa 17-an ini sangat kuat. Jadi kalau mereka lomba musiknya itu pasti lagunya ini tadi berkibar pokoknya semua. Nah ini sekarang ini saya biasa dengar anak, waduh jarang juga ini. Tapi di era sekarang ya saya ada juga perasaan bahwa ternyata dengan musim pandemi ini mereka berkreasinya melalui dunia digital, jadi nyaman juga, ada juga kelebihannya. Nah ini kalau dulu itu kalau mereka apa namanya mulai menari, kita sibuk, orang tuanya kita sibukin mengurusin mereka. Nah ini kalau di seputaran kita itu biasa kan kedengaran di kompleksnya ini nanti ada itu lomba lari karung umpamanya, lomba ini. Nah ini sangat bergulir. Nah di era cucu saya berbeda lagi. Nah ini kalau di Parepare karena saya sudah 20 tahun lebih berkecimpung lagi kembali di Parepare. Ya saya melihat perkembangan di Parepare. Dulu ini kalau kita di awal-awal tahun 80-an ya, 90-an itu aduh masih sangat ramai 17-an. Kita sampai kalau betul. Di tingkat kelurahan ya, kita mulai jadi mereka itu kalau sudah mau 17-an bawa proposal. Les dibawa les ke mana-mana. Mau bikin apa kan? Mau bikin ini ada dia mau bikin lomba makan ini, mau makan kerupu, semua ada. Nah biasa kalau itu kita berkumpul, saya biasa kan suka iseng kalau mereka ibu-ibu itu biasa disuruh lari karung. Kita lari karung. Nah biasa kalau saya kebetulan apa namanya nonton, saya selalu suka juga nonton kan. Saya tidak pernah main tapi saya jadi sponsor lah. Jadi kalau lari karung ibu-ibunya saya lihat ini ibu-ibu ini antusias sekali mau menang, pasti dia menang. Bagaimana caranya untuk jangan dulu dia menang, nanti babak berikutnya baru menang. Jadi kalau dia sudah mulai lari, saya menghalangi di depannya. Jahat ibu tidak boleh begitu pemuda. Langsung saya bilang oke kita ulangi. Karena saya cuma mau jangan sekali terlalu serius, di akhirnya bisa semangat sekali. Jadi biasa banyak sekali itu yang kita lakukan. Kalau lomba kasih masuk ke leren lah, ada juga itu pensil-pensil. Jadi banyak sekali ini lomba-lomba yang sebenarnya ini kita sangat merindukan sekali ini lomba-lomba itu kalau di Parepare ya kita kan selalu yang paling ditunggu itu gerak jalannya, kalau gerak jalan umum. Mulai dibuka kalau jam 2 dibuka sampai tengah malam baru berhenti. Nah, terakhir ini kan kita apa namanya gerak jalannya itu malam. Yang terakhir ini malam yang pakai lampu-lampu Pung Ibu kan. Ngantuk saya Pung Ibu. Kita sampai jam berapa baru pulang kalau malam. Jadi sehingga anak-anak yang dari atas itu kasihan, dan dari Batu Kiki di atas sekolah dari atas itu kalau gerak jalan itu malam-malam, biasa bermalam di rumahnya keluarganya yang ada, jangan ada pulang tengah malam udah pulang kan. Ada pulang, tinggal mau ke semua dulu. Nah ini semua menurut saya ini ada kerinduan. Kita ternyata rindu dengan suasana-suasana yang semarak, suasana-suasana yang sangat menggembirakan. Saya punya kesan ya, ada dulu itu saya punya, itu sangat berkesan buat saya. Ini cucu saya ya sekarang sudah kuliah dia. Alhamdulillah. Dia masih dia masih taman kanak-kanak. Belum taman kanak-kanak, masih kelas 3 tahun umurnya. Jadi kalau mau dibawa juga ikut nonton. Tiba-tiba dia lihat orang
anak-anak seusia anak-anak dia kencing di depan tembok dia kencing. Jadi mungkin dia berkesan setelah besok pulang ke rumah tiba-tiba juga mau kencing. Begitu juga. Dia ambil buka celananya baru mau di pinggir tembok. Kenapa kok kencingnya begitu? Bilang, itu kemarin waktu kita nonton anak-anak juga kencing di tembok. Wah, ternyata dia melihat dia mengkopi. Oh, tidak boleh begitu. Itu kan kebetulan karena kepepet tidak ada tempat dia mau menonton juga. Nah, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana mereka lomba main bola. Main bolanya mereka masih yang anak-anak kecil-kecil itu main bola. Pasti tidak ada peraturannya kan? Tidak ada aturannya. Jadi siapa yang ada bolanya dia dikasih ikut bermain. Jadi mereka biasanya anak-anak itu kalau masih kecil-kecil kita belikan bola dia supaya dia ikut bermain dengan temannya. Apalagi kalau anaknya cucu saya kan masih kalau dia kecil-kecil tidak bisa kita dikasih ikut pun ibu. Kenapa? Ya kita masih kecil sekali. Bisa kok dikasih ikut gampang. Bagaimana caranya pun ibu? Saya belikan ke bola. Saya belikan bola. Karena pengalaman saya waktu anak saya yang tua itu karena laki-laki, dia berteman dengan di kompleks kita itu ada banyak anak-anak suka main bola, ada kebetulan ada lapangan dekat rumah. Dia jarang dikasih main bola dia karena dia yang paling kecil. Bagaimana caranya dikasih dia tiba-tiba bilang, saya minta dibelikan bola bukan bola plastik. Dia kasih bapaknya kan dia suka saya. Bu, saya mau pakai, saya tidak mau pakai bola, dibelikan bola plastik. Nah, kau mau bola apa? Kau masih kecil sekali, masa mau pakai? Kau belum taman kanak-kanak ya? Kan? Tidak boleh begitu. Tidak, saya mau bola betulan. Oh, ternyata dibelikan bola betulan. Sore-sore itu, siang-siang itu datang temannya. Dipanggil lah di RW. Kita main bola di sini, kita main bola. Dia tetap masuk karena ada bolanya kan, dia punya bola sendiri. Tapi dikasih main. Dikasih main tetap karena dia punya. Kalau dia tidak dikasih main kan baik, saya ambil bola aku. Jadi banyak betul. Teknik-teknik kita lakukan ini, kita orang tua mensiasati bagaimana ini anak supaya dia juga ikut karena dia sudah mau main kudu. Tidak ada temannya mau kasih main, belikan bola. Saya ingat ini zaman ponakan saya yang pertama, yang kedua sama anak saya selalu ikut pawai. Pawai, ya. Yang paling susah dari semua tahap itu kan pertama SD dulu kan Pung Ibu, jalan SD, SMP, jalan SMP, SMA dan umum. Nah, yang keempat itu biasanya anak-anak. Gitu kan, yang anak-anak TK, PAUD gitu. Nah, biasanya kalau Ibu Wali ini selama Pak Taufan kan pasti dipilih jam-jam khusus yang dingin. Kalau enggak sekali pagi, sekali sore gitu kan. Saya rasakan itu euforianya sampai neneknya tuh mau baju apa, warna apa bajunya, oh iya bajunya ini, dibeliin baju seragam sampai pesan ke sana kemari bajunya. Terus ibunya juga kan harus dress seragam juga. Ibunya lebih terus anak-anak begitu kan lucu karena mereka tidak bisa diatur kan, susah diatur. Jadi lari ke kiri, lari ke kanan. Ibunya juga ikut gerak jalan. Lari ke kiri, lari ke kanan. Itu yang paling seru sih, jujur kangen banget sampai anak saya tuh bilang, "Bunda, kapan sih kita pakai pawai lagi gitu?" Ya, cuman bisa bilang kalau corona hilang ya, mudah-mudahan corona. Ya makanya itu dulu itu kan saya punya cucu ini karena cucuku ini taman kanak-kanaknya dia di Bayangkari. Nah, dia ikut dia drum bandnya. Wah, jadi kalau dia sudah drum band itu kalau dia lihat ada tuh sepupunya, ada tantenya menonton, ada kakaknya menonton. Bahagia kan? Bahagia juga dia pokoknya pegang bendera. Terus kan kalau di Bayangkari itu orang tua enggak boleh ikut di barisan. Enggak boleh ikut di barisan. Jadi orang tuanya di belakang dengan memakai baju juga. Sama-sama mereka juga. Tapi anak-anak itu di depan enggak boleh ada yang boleh ada yang ikut. Nah, beda dengan teman kanak-kanak yang lain yang kebetulan tidak mendengar dengan apa yang gurunya. Biasanya orang tua dilarang, tidak boleh Bu dekat-dekat Bu, tidak boleh tetap juga dia dekat. Pokoknya tidak ada anunya. Nah, tapi kalau kan itu kayak ke ETK Pertiwi, Bayangkari, Kartika. Kalau saya Kartika, anak saya kan di Kartika ini yang tapi pautnya jadi berhamburan Bu Ibu. Karena masih paut yang ada bawa dot gitu kan, masih 3 tahun ke bawah, jadi berhamburan lah. Nah, dia semua mau ikut. Masalahnya kan ini anak-anak kalau di tingkat TK itu, PAUD itu
nggak ada yang mau tidak ikut. Iya. Beda kalau dia sudah SMP Iya. yang malas-malas ikut, nggak mau ikut. Panas. Nah, tidak mau ikut panas-panas, tidak mau, jadi macam-macam juga. Belum lagi kalau minta digendong ya kan. Jadi pokoknya nah ini di nuansa 17 namanya, Agustus 17 ini memang Agustus ini. masalah finance ini uang juga cukup banyak yang keluar ya Pung Ibu di apa kalau hari-hari ya, tahun-tahun yang kemarin Iya. gitu, karena anak-anak yang misalnya punya anak 3 gitu kan, yang kakaknya ikut gerak jalan 2, adiknya ikut pawai juga. ya kan, nih duit semua nih Pung Ibu. Pokoknya tetapi saya juga heran, betul. nggak pernah juga orang mengeluh. Betul. Justru orang tuanya marah kalau anaknya tidak dikasih Betul, masuk. tersinggung kan kadang. Tersinggung, kenapa kok tidak kasih masuk? Nah, saya juga mau jongkosi anakku. Saya tuh ada merasa tidak tidak dihargai lah dia anaknya. Iya, Kenapa tidak? Betul. Nah, ini memang ini perayaan 17 Agustus juga itu sangat Enak, berkesan. aduh, luar biasa. Banyak sekali Saingannya hal-hal. Lebaran. Nah, kita ini kalau sudah mau mau 17-an itu, apalagi kalau di kampung-kampung, nah aduh nggak pernah luar biasa. kami dapat. Nah, kalau saya dulu waktu sudah SMP kan saya sudah di Makassar. Di SMP juga ramai juga kita, tak lebih lagi tuh kalau di Makassar. Nah, wow, bayangkan satu Makassar. Jadi kita di Karebosi, kumpulnya di Karebosi. Nggak mau habis-habis itu barisan. Jadi banyak sekali ini kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka 17-an ini. Nah, Bang Ibu, Tami mau izin nih, ada pertanyaan dari Bu iya. Adriani Halik. Saya tuh langsung baper loh pertanyaannya Bu Adriani, serius. Iya. Saya baperan banget beberapa hari terakhir ini. Jadi katanya Bu Adriani, selamat HUT RI ke-76 untuk kita semua. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu adalah tema untuk tahun ini ya, tagline untuk tahun ini. Nah, mendengar Pung Ibu pagi ini jadi rindu suasana kemerdekaan yang tidak semarak ya sekarang, karena tidak seperti dulu lagi. Nah, sekarang pertanyaannya Pung Ibu, bagaimana sih agar suasana hati kita ini tidak terkikis? Karena ya seperti kita tahu, yang biasanya kita ribet, udah pagi sibuk, jam begini sudah sibuk tuh nonton televisi sambil makan, pokoknya banyak deh ya. Atau kita nangkring di lapangan di Makassar apapun Ibu. Menunggu. Ya kan, di pinggir gitu. Meskipun dijagain polisi gitu, kita tetap di sana, di sana. Oh, itu tetangganya saya ini. Ya kan? Nah, bagaimana nih kita menjaga suasana hati, karena kondisi meskipun kita mau bahagia susah Pung Ibu, karena ada yang tertekan di dalam hati. Bagaimana Pung saya Ibu? kira ini suasana sekarang ini kita sebenarnya bersyukur juga untuk ada namanya handphone. Ya, betul. Kenapa tidak kita gunakan? Nah, saya ini melihat mulai kemarin kita sudah mulai pakai nuansa merah putih kemarin. Walaupun di Facebook ya, kita nontonnya di Facebook. Nah, saya kemarin itu bagaimana saya ini tetap mau ikut merayakan 17-an, ya saya callin semua teman-teman saya, komunitas Pak Jepen saya. Oke, kita kumpul-kumpul di rumah dulu. Ayo kita Jepen dengan memakai nuansa, pakai baju bodo merah, pakai jilbab putih merah, sehingga kesannya jadi kita sebenarnya ikut merayakan walaupun melalui handphone. Wah, jadi mulailah kita bermain. Karena saya melihat teman-teman, di mana-mana ada semarak 17-an. Dia musik-musik bersama dengan memakai nuansa merah putih. Ada yang TikTok, apalagi di mana-mana di Facebook, di mana-mana ada lagu kemerdekaan. Nah, ini baru juga semarak ternyata dengan kondisi sekarang ini sepertinya semangat kita ini kita tetap menjaganya walaupun dengan melalui handphone. Nah, ini menurut saya pertanyaannya Bu Adriani, inilah kenapa kita ini tetap merayakan 17-an ini walaupun melalui virtual kah, melalui Zoom kah, atau melalui Facebook. Kalau saya ini karena saya tidak begitu paham kalau saya suka kalau kita masuk, tetapi karena saya merasa ribet juga, jadi saya bikin lomba itu ada wanita Islam ini, kita bikin lomba ada kultum, ceramah-ceramah, kemudian melalui Zoom. Nah, baru kemudian kita bikin lomba tari Jepang,
walaupun tidak melalui Zoom, tetapi melalui video dari handphone. Nah, jadi mereka share saja ke Facebooknya, di Facebooknya baru kemudian men-tag saya. Nah, baru kemudian saya melihat, oh ini nanti kita melihat siapa yang pengumumannya kapan Ibu? Udah? Belum pengumumannya, karena nanti ini acaranya tanggal 21. Jadi tanggal 21 mereka kirim videonya. Jadi sekarang sudah beberapa orang yang sudah ambil shotnya, sudah mengambilnya, tapi belum dikirim. Belum dikirim karena kami kasih batas waktu tanggal 21 itu jam 8 sampai jam 10 malam videonya dikirim. Jadi kita nanti menilai, saya menilai, nanti beberapa teman menilai, oh ini yang paling bagus, ini ada edukasi di dalamnya, ada macam-macam lah. Nah, yang menurut saya dengan perayaan 17 ini tetapkan kita mau menjalin kebersamaan kita, seperti tadi tagline-nya tahun ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Betul. Nah, dia tangguh secara besar, dia tangguh dengan melewati ujian ini, kita punya ujian. Baru kita tetap harus maju, walaupun majunya kita ini berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau setelah sekarang ini ya kita memanfaatkan kemajuan kita ini, memanfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan. Jadi umpamanya karena orang suka dengan handphone, ya sekarang handphone ini kan bukan barang mahal, ya. Ini sudah kebutuhan. Betul. Sudah bukan lagi keinginan, sudah kebutuhan. Sehingga semua orang juga punya, anak-anak juga punya, sehingga bisa semua sebenarnya melalui ini. Nah, ini menurut saya, ini di pembelajaran sekolah juga ini kan harusnya selalulah bagaimana 17 Agustus ini kemerdekaan kita ini, nilai-nilainya, makna-maknanya selalu harus. Dulu kan kalau kita ini lomba selalu ada nuansa semangat yang dibangun. Nah, ini menurut saya ini kita tetap menjaga, walaupun kita menjaganya, kita tetap merayakan, walaupun merayakan kita posting di FB, bagaimana kita bersama. Umpamanya sekarang kan ada di postingan kita itu ada Pak Wali Kota, ada Pak Wali. Apa tuh ya? Editan foto. Saya selalu bilang begini. Bagaimana caranya kayak ini? Saya juga nggak tahu, nggak ada yang kirimin saya. Saya aduh. Karena kita orang gatek ya pasti nggak ngerti. Nah, ini semua akhirnya di mana-mana foto-foto teman-teman, tidak ada yang berfoto tidak memakai nuansa merah putih. Nah, ini TikTok juga ini, jadi lagi heboh, akhirnya juga heboh juga kita menonton. Tadi ini sebelum saya kesini nonton 17-an di lapangan upacara. Bagaimana hikmahnya di sana, bagaimana kita juga ikut mendengar. Tiba-tiba kita, karena kita tidak banyak keluar, di rumah ya baru-baru kita nonton Kompas, kita nonton lagi TV One. Ganti terus. Pokoknya kita ganti-ganti. Biasa anak saya bilang, kenapa ganti-ganti? Iya kan ini beritanya di sini beda, beritanya di sini. Kadang juga dari pengambilan sudutnya beda juga. Jadi kita kayak ada di sana, di sini. Ini di sini. Jadi seperti itu naknya. Jadi menurut saya banyak juga hal yang dilakukan. Jadi ini buat Driani, kita banyak hal yang bisa dilakukan dengan menjaga kita punya perasaan jiwa. Itu. Nah, Pung Ibu, itu pertanyaan pertama. Ada dua pertanyaan. Ya. Nah, sabar nih yang kedua nih Pung Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan para ibu yang anaknya masih kecil agar juga bisa mempunyai rasa keterlibatan di Semarak 17 Agustus? Kayak Tami tuh ditanya gitu. Kapan kakak drum band? Dia tanyain kakaknya kapan drum band, kapan dia ikut jalan-jalan sama temennya pakai baju-baju. Saya cuman bisa bilang, ya nanti kalau nggak ada corona. Saya bingung mau bilang apa gitu. Sebenarnya kondisi. Sebenarnya bisa kita biasakan ya. Kan sekarang ini di Google ini banyak lagu-lagu kemerdekaan. Ya bisa kita memperdengarkan mereka
yang masih kecil-kecil ini. Dulu kita bisa berceritakan lah dia dulu kita seperti ini nak. Nah, mudah-mudahan ini corona cepat berlalu, kita akan melakukan lagi Nah, kalau kita kebetulan punya foto-foto, foto-foto tempo dulu ini dulu kita seperti ini, kita menceritakan lah. Jadi bagaimana anak-anak yang kita masih belum pernah merasakan namanya perayaan 17 Agustus ya. Sekali-sekali lah diceritakan visualnya atau diceritakan bagaimana dulu ini beberapa tahun lalu ada orang di satu kabupaten penaikan bendera, tiba-tiba benderanya tersangkut tidak boleh jiwa-jiwa patriot. Itulah yang kita menceritakan ke mereka bagaimana seorang anak langsung naik menganjat saja langsung perbaiki. Nah, ini hal-hal itu. Nah, dibiasakan juga kalau mereka lihat bendera tiba-tiba ada suara suara Indonesia Raya. Nah, banyak kan sekarang anak-anak sudah tidak hafal Indonesia Raya, jarang apel, apalagi ini sekarang ini sudah 2 tahun ini orang tidak sekolah. Saya nggak tahu anak saya itu paham dengan makna lagu Indonesia Raya atau tidak, Ibu. Tapi salah satu lagu pengantar tidurnya itu Indonesia Raya. Saya tidak tahu dia dengar dari mana. Saya tidak tahu dia paham atau tidak. Biasanya dia dengar dari televisi. Dia suka sekali dengar. Awal itu kan menurut saya ini memang juga penting ya untuk sekali-sekali kita memperdengarkan mereka lagu-lagu berkibarlah bendera. Iya, lagu-lagu. Kemudian tanah airku, lagu-lagu perjuangan gitu. yang memang penting. Nah, mungkin saya nanti setelah ini baru saya pikir-pikir, aduh kenapa ya kita tidak bikin lomba menyanyi lagu bernuansa kemerdekaan, lagu-lagu bersemangat ini yang kita buatkan satu lomba. Nah, saya selalu bilang, aduh pengenku rasanya panggil ini gitaris ini kita diskusi bersama akustik saja. Kita musik akustik dengan lagu bernuansa kemerdekaan. Nah, saya pikir-pikir ini apakah masih memungkinkan karena sudah lewat 17, tapi buat saya Agustusan ini adalah saya menganggap dia bagian dari bulan kemerdekaan. Agustus ini. Itu bulannya gitu ya kan, bulannya. Tidak mesti di 17-nya itu. Tidak mesti di 17-nya, semua masih dalam rangkaian peringatan 17 Agustus. Kalau memang memungkinkan, saya mungkin kalau ada beberapa adik-adik anak-anak kita yang pintar musik akustik, saya akan mencoba bagaimana kita bikin melalui virtual saja, melalui video saja, mengirim lagu khusus, lagu kemerdekaannya, mungkin kostumnya juga mungkin kostum yang bernuansa kemerdekaan, mungkin ada simbol-simbol bambu runcing atau apalah, mungkin dikreasikan saja gitu kan, supaya ada keterlibatan mereka. Saya mencoba mudah-mudahan ke depan ini ya, mudah-mudahan dalam Agustus juga ini bisa kita lakukan itu, karena untuk saya ini karena di komunitas, kalau untuk Pak Jepin saya komunitasnya, saya langsung di komunitas saya mengundang siapa kita ikut kita lomba. Baru kemudian bagaimana saya merangkaikan Agustus ini dengan Muharram. Karena ini Agustus ini berkaitan dengan Muharram dan juga kemerdekaan kita ini. Nah, saya kira ini penting anak-anak itu kita memberi pembelajaran, memberi pengetahuan sedini mungkin bagaimana sebenarnya Indonesia kita ini merdeka ini. Kita kan dulu, kalau dulu itu kita disuguhi cerita-cerita bagaimana kemerdekaan ini, bagaimana pokoknya macam-macam. Saya tadi pagi-pagi melihat di Metro TV ya kalau tidak salah, bagaimana diwawancarai Ibu Mutia Hatta, Bu Halida Hatta, bagaimana kesan-kesannya dulu. Jadi banyak hal yang menarik dari kisah-kisah perjuangan kita. Tadi itu saya baru tadi di Ibu Mutia, dia bercerita bagaimana dua proklamator kita ini bekerja dengan sangat apik, dengan sangat Bung Hatta yang melafalkan tulis ini proklamasi. Bung Hatta yang mengeja, kemudian yang menulis adalah
Karno. Saya baru paham bahwa ternyata mereka ini satu yang melafalkan, satu yang menulis. Begitu kompaknya mereka ini di apa namanya menjelang kemerdekaan itu. Betapa beruntungnya kita sekarang Ibu ya. Mereka dulu pas hari kemerdekaan tahun 1945 itu perasaannya dok terus bagaimana gitu bagaimana ini mereka merancang dan sebagainya. Nah, ini menurut saya penting untuk pembelajaran di sekolah. Tetap kita apa namanya. Dulu kita ini semua pahlawan-pahlawan kita hafal. Di zaman kami udah selesai Ibu. Di zaman saya itu dulu kita hafal yang mengarang lagu ini bagaimana Sanja itu Heril Anwar dengan aku, kita selalu bikin lomba-lomba seperti itu. Anak-anak sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi. Dulu kita sekarang ini saja, dulu kita ini zamannya saya dulu tuh menteri-menteri itu kita hafal. Sekarang enggak. Nah, tapi kan kita juga harus paham. Kalau menteri-menteri dulu kan lama-lama jadi menteri. Kalau sekarang menterinya kan enggak. Iya. Jadi hitung aja juga, gitu berapa lama. Nah, jadi mungkin anak-anak juga tidak bisa begitu hafal. Nah, ganti lagi. Nah, itu. Iya. Nah, menurut saya ini di 17-an ini kalau kita merenung, aduh banyak sekali hal. Bagaimana kita itu ibu-ibu, bapak-bapaknya main bola dengan memakai mak daster. Nah, kita ibu-ibunya acara main bola juga pakai sarung. Rame sekali. Banyak hal yang kita lakukan. Bagaimana bapak-bapak ini lomba bikin nasi goreng, lomba apa. Jadi bukan saja, jadi semua elemen masyarakat ikut terlibat. Jadi betul-betul kemerdekaan ini dirasakan oleh semua orang. Iya. Jadi karena keterlibatan masyarakat ini sangat tinggi. Nah, Ibu, ini kita masih ada sekitar berapa menit lagi nih ya? Kurang lebih 10 menit lagi lah ya. Iya. Nih, nah Ibu, kemerdekaan kan tidak bisa kita lihat dari kita yang merdeka, kita yang bebas, Indonesia yang sekarang sudah berkembang. Nah, ada tidak yang Ibu mungkin ingin sampaikan atau mungkin harapan-harapan Ibu terkait Indonesia selanjutnya gitu kan? Indonesia selanjutnya, kita jangan hanya bilang Indonesia merdeka, selamat merdeka, tapi kita nggak lakukan sesuatu ini ya. Disuruh vaksin tidak mau. Yang jelas, menurut saya kemerdekaan ini harus kita isi. Jangan sekedar kita bilang kita ini sudah merdeka, tapi merdekanya seperti apa merdekanya? Apakah kita sudah merdeka? Betul-betul tidak ada yang menjajah kita, atau apakah betul-betul ini merdeka secara mutlak, barang merdeka kita mau beli apa ada dijual, kita mau beli ini ada dijual, ada dipakai pembeli. Jangan sampai banyak dijual tidak ada uang untuk membelinya. Betul. Nah, sekarang ini kan kita merdeka bisa belajar apa saja, kita bisa berlakukan apa saja, semua yang bisa bermanfaat kita bisa lakukan. Nah, bukan saja kita belajar dari guru, belajar dari masyarakat, kita belajar dari teknologi saja kita bisa belajar. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kemerdekaan itu betul-betul kita harus mengisinya dengan jiwa yang jiwa berbagi. Ya, merdeka itu kan bukan merdeka saja dalam arti merdeka karena tidak dijajah mungkin, tetapi kita merdeka juga, merdeka kita bisa berbagi, merdeka bisa kita saling saling memberi, saling mengingatkan. Nah, ini budaya-budaya kita ini kan sebenarnya kearifan lokal ini sangat kita butuhkan di jiwa kemerdekaan. Nah, bayangkan kalau kita sudah merdeka ini, tidak ada orang saling menghujat, tidak ada orang saling menyalahkan satu sama lain, tetapi saling kita mengingatkan apa yang salah, kita saling mengingatkan, jangan begitu. Jangan umpamanya ada yang kita tidak suka. Sekarang ini kan kalau orang jangan vaksin, itu bahaya ini vaksin. Nah, sekarang kalau ditanya kenapa dilarang, banyak orang juga tidak suka karena divaksin. Oke lah, kalau dianggap bahwa menurut penelitiannya ini seperti ini, menurut ini, tapi menurut saya ya, karena ini sudah anjuran pemerintah, masa itu pemerintah mau membunuh semua rakyatnya?
dengan vaksin? Itulah Pak Pasti Ibu, kita enggak bahas lah. masalah vaksin sedikit ya. Karena ini menurut saya ini kemerdekaan juga. Kalau Anda nggak mau divaksin, kita nggak akan pernah bisa merdeka, tidak akan bisa seperti negara lain, akan terus terkungkung kalau herd immunity itu tidak sampai, Pung Ibu. Iya. Nah, mereka tuh selalu berfokus sama, oh di sana tuh ada kejadian, Ya, di selalu, sana tuh ada mati, di sana tuh ini ada. kan sekarang ini- enggak, kalau tidak lihat ini kita, Pung Ibu, alhamdulillah Ya berumur. sudah. Alhamdulillah, 64 tahun. gejala setelahnya ada Bung Ibu? Nggak ada. Nah, justru Bung Ibu yang sudah usianya tuh berkali-kali lipat lebih dari saya, justru aman-aman saja. Saya Sejak yang Ramadan masih ini, muda, sejak Ramadan saya kan vaksin keduanya. iya saya juga Ramadan Bung Ibu, tapi efeknya ngantuk. Luar biasa. Nah, Bung Ibu tidak. Jadi itu masing-masing beda. Beda, Jangan jadi- lihat yang buruknya. Betul. Ya kalau misalnya, nah ini kan apa namanya kepercayaan diri kita saja ini. Umpamanya kalau dianggap bahwa selalu ragu-ragu, jangan ku vaksin, bahaya itu Betul. vaksinnya begini. Apalagi kalau selalu melihat nak dianu. Di Nah ini juga internet. saya bilang teman-teman, kalau teman-teman di WA yang tidak nyaman-nyaman, jami bela bagi-bagi itu anunya di Facebook. Kalau di WA kalau ada Iya, tidak jelas. jadi biasa juga saya baca di sini ya tidak jelas juga dari mana itu sumbernya. Nah kalau umpamanya seperti menurut saya kalau kita bicara vaksin, tidak mungkin pemerintah menganjurkan harus divaksin kalau tidak punya manfaat. Betul. Nah, iya. Nah, kalau dianggap bahwa kemudian ada yang bilang sudah divaksin baru dia, ya mungkin karena dia tidak terbuka. Dia mungkin ditanya karena kan sebelum kita divaksin Betul. ditanya. 3 tahap ya, Pung Ibu. Ada penyakit bawaan tak, Iya. Bu? Bagaimana tekanan darah tadi Betul. diukurlah kita tekanan darah. Saya dulu diukur tekanan, tekanan darahnya Pung Ibu ini 150. Perasaan saya tidak pernah 150, mungkin saya kaget-kaget gitu. Enggak apa-apa gitu. Saja. Jadi artinya mungkin karena terbawa ada berita-berita seperti ini. Nah, kalau ditanya lagi, ada orang di sana sudah divaksin meninggal. Ya karena ajalnya orang. Kenapa kita tidak mengembalikannya? Tidak ada orang meninggal kalau tidak sampai ajalnya. Dan orang tuh selalu mereka berfokusnya, oh dia habis divaksin langsung meninggal. Padahal ada penyebab ada lainnya. mungkin dia punya penyakit lain, kemudian kebetulan dia divaksin. Baru-baru selesai kemungkinan vaksin. juga dia sebenarnya tidak mau divaksin, dia maksudnya tidak boleh divaksin tapi dia tetap divaksin karena dia tidak mau terbuka. ngomong. Dia tidak mau Betul. bilang sama dokternya, bilang saya ini penyakitku seperti Iya. ini. Harus ada riwayat penyakit apa. Betul. Kalau tidak ada penyakit, kenapa kita takut divaksin? Nah, kalau ada penyakit kan pasti dia diobati dulu penyakit itu. Umpamanya dia gula. Iya, diabetes. Dia diabetes, dia kolesterolnya tinggi ya. Kasih tahu dulu kolesterolmu baru kita Iya. baru kita divaksin ya. Saya kira ini di zaman sekarang ini, saya kira kita tetap selalu jangan selalu berprasangka yang jelek-jelek. Yang baik-baikmu saja. Betul. Supaya kita semua juga tenang. Iya, betul. Supaya kita tenang. Nah, kalau kita semua tenang, kita menjaga diri, menjaga imun, kenapa enggak? Ya kita bawa inilah suasana hati kita ini. Saya kasih tahu anak, ini karena 17-an ini, saya mau pakai baju merah putih. Nuansa saya mau merah putih hari ini karena saya ini merayakan hari kemerdekaan. Iya. Dan anak-anak bilang, wah Bung Ibu, iyalah, masa saya karena saya sudah tidak punya kerjaan apa-apa, saya kan masih tetap punya Tampil, kegiatan. Pung Ibu, ini tampil. saya masih mau dilihat orang, aduh Pung Ibu ini masih Ya, tetap pakai memeriahkan. merah putih. Makanya Betul. saya tadi posting di WA, ingat ya jam 11. Iya. Nah, tapi saya sudah mulai pakai baju merah, pakai Iya. baju, pokoknya merah lah, pokoknya Iya. nuansanya itu nuansa kemerdekaan. Siap. Jadi saya kira ini banyak hal yang kita rindukan. Kalau di kampung-kampung itu saya biasa masih ingat itu di Sidrap, kalau mau 17-an pokoknya itu apalagi kan kalau di kecamatan itu di kabupaten itu kecamatannya jauh dari desa-desanya. Jadi mereka berbondong-bondong masuk ke kecamatan untuk merayakan 17-an. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita mengisinya dengan hal-hal yang positif. Ya, sekarang ini kan kita
bagaimana anak-anak diajari, jangan misalnya menghujat. Nah, jangan. Kita juga ajari orang tua kalau ada masalah yang tidak perlu besar dikasih dengar, anak-anak jangan dikasih dengar. Betul. Karena kita tidak tahu kalau kebetulan dapat cucu-cucu seperti cucu cerewet. Biasanya kita kalau cerita-cerita dikasih hati-hati. Biasanya kan mereka pura-pura dilewat-lewat padahal mereka tuh merekam. Pura-pura dilewat-lewat. Tiba-tiba itu dia cerita, tadi itu bodoh. Makanya ini dibiasakanlah hal-hal yang jelek itu tidak usah kita publikasikan dengan. Nah, kita apa saja. Ini kalau saya sekarang ini saya karena dilarang mungkin berkumpul-kumpul, masing-masing di rumah kita bikin acara. Nah, tiba-tiba kalau kita berkumpul ya kita menjaga jarak, dibiasakan itu. Nak bilang kalau kumpul jangan terlalu banyak orang. Jangan yang sampai bisa. Kalau dulunya memang ini saya bilang begini, Nak, ini penyakit corona ini kalau orang Bugis bilang Pak Guru sebenarnya perlu. Iya sih. Iya, bayangkan itu Nak. Kalau ada yang sakit kita tidak pergi karena ada lagi corona itu gerek. Tapi saya selalu bilang begini, kalau dia corona kita datang, tidak usah kita juga terlalu bersentuh karena kita juga menjaga dirinya, kita menjaga juga diri kita. Nah, jadi begitu Mami Nak. Jadi tidak boleh makin jabat tangan, tidak jabat tangan makin, tidak baku perlu makin semua itu dulu kita lakukan. Nah, tapi apa yang boleh buat karena seperti itulah anjuran yang mungkin untuk saat ini supaya kedepannya bisa bebas. Nah, mudah-mudahan ke depan setelah kita semua ini sudah divaksin, kita semua sudah pernah kena, karena katanya beda kalau kita pun sudah pernah kena gejala, terus dilewati dengan aman mungkin. Iya, artinya menjaga mami, kita punya menjaga mami, kita punya imun. Nah, cuma sekarang kan Nak, kalau kita tiba-tiba batuk, begini misalnya, misalnya jantung nggak bilang mah, tadi tahu gak kasih corona. Kalau corona ini siapa yang mau temani saya? Jadi kita ini sekarang Nak di rumah itu disiapkan memang paracetamol, semua obat-obat yang vitamin, madu, ada memang madu. Ya akhirnya kita belajarlah bagaimana mengkondisikan ini corona, bagaimana mengkondisikan kesehatan kita ini semakin bagus, imun tak semakin diperbaiki. Betul. Saya kira itu. Nah, jadi agak-agak melenceng sebenarnya, tapi ini saya pengen sampaikan ini seperti ini untuk apa ya? Semarak kemerdekaan. Ini karena kita ini bulan Covid. Iya. Kita ini masuk tahapannya ini. Covid yang sudah 2 tahun kita merasakan. Fase kedua kan Pung Ibu, sudah gelombang kedua. Kita sudah merasakan ini. Nah, ini harus dengan Covid ini jangan kita bahwa kita tidak merayakan 17-an. Iya, betul. Kita tidak merayakan dengan euforia, tetapi kita merayakan dengan hikmah, jiwa. Walaupun cuma dengan handphone. Nah, Pung Ibu, saya kira itu 1 menit lagi kebersamaan kita, ada yang pengen disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita di saya kira kalau kita mau bicara rindu, saya kira semua orang kita semua ini rindu dengan perayaan 17 Agustus. Tapi sekali lagi kita tetap semangat walaupun kita tidak merayakan dengan euforia, tetapi kita tetap menjaga bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini bukan diperoleh dengan hadiah dari bangsa lain, tetapi ini diperjuangkan. Sehingga diperjuangkan ini harus kita juga menjaga, jangan sampai perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu ini menjadi sia-sia. Saya kira kemerdekaan tetap kita jaga dengan betul, bagaimana kebersamaan ini, kebersamaan kita ini tetap terjaga ya. Pancasila dasar kita ini, dan itu pasti akan kita semua akan bahagia kalau kita saling menyayangi, saling sipakan lebih saling sipakan tahu sehingga kita semua merasa kita betul-betul merdeka. Saya kira banyak sebenarnya hal yang kita mau bahas bersama, banyak juga hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik, tetapi insya Allah kita akan tetap menjaga kemerdekaan kita ini, supaya kita semua bukan menjadi bangsa yang suka perang satu sama lain. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau tidak berkenan.
ya itulah namanya manusia ya. Saya juga ini mengingatnya yang baik-baiknya saja yang saya ingat. Betul. Saya tidak pernah mengingat dulu kita merayakan ini sebenarnya susah sekali, tidak ada uang. Dulu biar tidak ada uang tetap kita melaksanakan. Tidak pernah ada orang tua juga mengeluh. Misalnya dulu ini kita apa namanya? Kalau disuruh ke orang tua, disuruh sama guru, bikin kayak begini, disuruh kita marah, orang tua marah kalau anaknya tidak dikasih ikut kegiatan. Iya. Nah, jadi ya mudah-mudahan semua orang tua kalau gurunya mengajak, janganlah menghalangi anak-anak untuk berkreasi. Merdeka ini kita merdeka berkreasi, merdeka keinginan kita bisa diaktualisasikan, bisa kita berbuat apa. Betul. Yang semua yang baik-baik kita bisa lakukan. Iya. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kemudian terima kasih kalau ada teman yang sudah like, saya mau terima kasih banyak. Ya ada 3 orang nih Ibu. Ada Andi Ruhul Amin, ada Ibu Adani Halik dengan komentarnya, dan ada Dina Medina. Saya mudah-mudahan minggu depan, pekan depan kita berjumpa lagi mungkin dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar setia Radio FM Peduli, kami kasih lagu dulu untuk siang hari Anda. Jangan kemana-mana, jangan geser-geser frekuensi, tetaplah di Radio Peduli Pare-Pare.